Berbahagialah engkau yang setia akan firman-Ku. Berbahagialah engkau yang selalu turut akan perintah-perintah-Ku. Berbahagialah engkau yang selalu melakukan kehendak-Ku. Berbahagialah engkau yang selalu mengenal segala rancangan-Ku dalam kehidupanmu. Ini udah dalam ini ya. Berbahagialah engkau yang selalu mengenal segala rancangan-Ku dalam kehidupanmu. Hai engkau anak-anak yang aku kasihi, dengarkanlah, aku berfirman bagimu. Bukalah hatimu, celikanlah matamu, melihat keadaan bumi ini. Sungguh keadaan bumi ini sudah dipenuhi oleh kegelapan. Maka lakukanlah kehendakku setiap waktu. Dengarkanlah firmanku, aku yang telah berfirman bagimu. Engkau akan dibenangkan oleh karena melakukan seluruh firmanku. Bukankah firmanku kudus? Bukankah aku yang telah menyatakan ketetapan-ketetapanku? Namun mengapa engkau berjalan di luar daripada hukum dan di luar daripada perintahku? Akulah Elohim yang telah berfirman bagi engkau, maka lakukanlah seluruh firmanku. Dengarkanlah, hai seluruh umat manusia. Jadi ini kita renungkan setiap hari, ya. Nah, kita nyatakan biarlah kiranya kuasa yang daripada Roh Kudusmu turun atasku untuk melakukan setiap firman-Mu. Itu saja doa kita ya. Nah, sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kirim kirim alamat di chat, itu nggak bisa kami catat karena itu kan akan hilang ya. Kembali kami akan katakan chat saja di WA ya, 0812 95 85 4135. Sekali lagi ya, 08 12 95 85 4135 ya. Oke. Ini ada yang oke. Ibu, pertanyaan Ibu Shalom Grace. Oke Bu, nanti saya akan nyatakan memang hanya 1, 2, 3 orang saja kemarin yang saya beritahukan ya. Nah, nanti di WA siapa yang saya kirimkan ya sudah, mereka lah itu. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau menyatakan pesan Tuhan tanggal 21 bulan 11. Kemarin sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi saya akan baca lagi ya. Ini supaya kita berjaga-jaga ya. Seluruh alam raya akan berkecamuk. Seluruh alam raya ya. Nah, jadi ini sesungguhnya masanya di mana bencana-bencana ya akan terjadi ya. Kita lihat nanti di tahun-tahun berikutnya ya. Namun biarlah kita berdoa supaya itu dihalaukan daripada kita ya. Nah, supaya kita tetap di dalam penyertaan Tuhan. Jadi ini alam raya akan berkecamuk ya. Kalau alam raya sudah berkecamuk, apa yang akan terjadi? Pastinya bencana-bencana. Dan di sini Tuhan memintakan dan memberikan peringatan kepada Lombok, Batam, dan Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah ya, supaya selalu berdoa, berjaga-jaga dan memohon penyertaan Tuhan ya. Sekali lagi, Lombok, Batam, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Ini Lombok padahal sudah pernah terjadi ya. Nah, sudah pernah terjadi, tapi memang dulu pernah saya sampaikan kalau Lombok jangan merasa di zona nyaman, harus tetap berjaga-jaga ya. Lombok, Batam, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah. Dikatakan sampaikanlah, samudra raya bergelora, bencana besar. Jadi atas kota-kota yang disampaikan, bahkan tidak menutup kemungkinan juga wilayah-wilayah lain ya, wilayah-wilayah lain terjadi bencana-bencana itu ya.
Tuhan berfirman, perjamuan pun akan tiba. Bawalah jiwa-jiwa kepadaku. Bawalah jiwa-jiwa memujiku dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan memujiku dengan kekuatanmu. Sampaikanlah, sampaikanlah. Cukuplah engkau melukai hatiku. Cukuplah hatimu membuatku berduka. Bagaimanakah aku menjadi juru selamat bagi engkau? Jikalau hatimu mendukakan aku mengutus juru selamat bagimu. Namun bagaimana engkau menerimanya? Persungut-sungutanmu membuatmu jauh daripadaku. Kalungkanlah ini pada lehermu dan tuliskanlah ini dalam loh hatimu. Akulah Yahweh. Barang siapa melakukan firmanku, maka ia akan beroleh hidup kekal. Ya. Lakukanlah segala firman Tuhan, maka saudara dan saya akan beroleh hidup kekal. Ya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang diberikan dalam 1 minggu ini bagi setiap kita, agar kita senantiasa menopangkan tangan atas wilayah kita masing-masing, ya. Saya mengingat pesan Tuhan bagaimana disampaikan kalau mulai tahun-tahun depan, ya, tahun 2025, 2026, 2027, masa-masa susah, ya, akan kita hadapi, ya. Nah, masa-masa sulit akan kita hadapi. Oleh karena itulah pentingnya bagi kita untuk senantiasa diingatkan, diteguhkan, ya, oleh firman Tuhan, ya. Ini ada juga yang komen, ya, tolong dikirimkan, ya, siap Pak Esron Sitepu, siap dikirimkan ke lahan, ya. Hanya masalahnya apakah ada alamat di sana, Pak? Kami siap menerbangkannya. Ya, mau berapapun Pak, kami siap. Asalkan ada alamat yang jelas sampai ke pondok, ya. Haleluya, penghiburan itu. Jadi di dalam masa-masa sulit, di situ kita senantiasa diingatkan. Tadi Tuhan berfirman kepada saya, kalau Tuhan sedang memulihkan umatnya. Nah, pemulihan apa yang Tuhan kerjakan? Ya, pemulihan hubungan. Hubungan saudara bersama dengan saudara, ya. Hubungan saudara juga dengan Tuhan, terlebih dengan Tuhan. Jadi dia mengadakan pemulihan dengan apa? Dia membukakan segala sesuatu. Dia membongkar segala apa yang telah tertutup. Dia membukakan segala kitab-kitab yang telah tertutup, yang telah tersembunyi, yang selama ini memisahkan antara Tuhan dengan manusia, ya. Nah, jadi baiknya di sini supaya kita mendengarkan di saat dia memulihkan setiap kita. Sama tadi seperti Tuhan berfirman kepada seseorang, sesungguhnya aku berbicara di dalam hatinya, sesungguhnya aku berfirman kepadanya, tetapi dialah yang telah menutup, seperti itu, ya. Nah, dan di sini saya ingatkan kepada saudara, tidak ada alasan bagi kita suatu hari nanti, ya, terlebih di saat penghakiman itu tiba, kita tidak punya alasan untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak tahu, kami tidak mendengar. Karena ini adalah masa di mana Tuhan menjadi gembala yang agung. Ini masa di mana Tuhan memulihkan umatnya melalui apa? Dia menyatakan, mengirimkan para hambanya untuk menyatakan segala kebenaran-kebenaran. Yang dimana selama ini umat manusia banyak yang terpisah daripada Tuhan. Oleh karena apa? Ketidakmurnian daripada Injil-Injil yang kita terima. Jadi ini dia sedang memulihkan. Namun di saat dia memulihkan, bagaimana hati saudara? Bagaimana tanggapan saudara atas pemulihan-pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan? Apakah kamu membuka hati di saat mendengar suaranya? Atau bahkan sebaliknya, saudara mengeraskan hati di saat dia berfirman bagi saudara, ya. Makanya Tuhan senantiasa memberikan peringatan-peringatan bagi kita,
supaya jalan kita tidak serong, supaya kita tetap lurus berjalan dalam firman-Nya, ya. Supaya kita tetap berada di dalam koridor firman Tuhan. Nah, coba lihat hidup saudara. Di saat hari ini engkau mendengar suaranya, apakah engkau merespon suara itu, menerima suara itu, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagimu? Sebagai wujud, sebagai cara yang Tuhan lakukan bagi umat manusia untuk memulihkan segala keadaan. Bukan Tuhan tidak mengadakan pemulihan keadaan, ya. Secara jasmani dan rohani Tuhan mengerjakannya asalkan engkau mau membukanya. Tadi malam, ya kemarin, saya berdoa. Ini satu kesaksian, ya. Saya meminta kepada Tuhan untuk satu topik doa, ya, yang menjadi beban juga, ya, yang walau tidak terlalu membebani. Tapi saya hanya berdoa. Dan saya memberikan angka kepada Tuhan, ya. Dan tanpa diduga, pagi ini Tuhan langsung kerjakan. Itu baru kemarin loh saya minta. Karena ceritanya, pada akhirnya, Immanuel, Tuhan perintahkan juga untuk ikut ke NTT. Hanya 1 minggu ini dia harus pelayanan di pondok, ya. Karena mereka juga nggak bisa kita tinggalkan. Dan puji Tuhan, ya, hari Kamis Jumat Sabtu, ya Kamis, hari Rabu malam. Nah, Rabu malam Tuhan perintah, saya mendengar suara berpuasa seperti itu. Loh, ini kita lagi ada berpuasa, tapi kenapa ada perintah itu seperti itu? Ternyata di ladang, di pondok, ya, Mr. Immanuel juga, ya, Pak Immanuel. Nah, Tuhan menyampaikan firman kepadanya supaya ibu-ibu yang ada di sana puasa Ester, ya. Oh, saya terharu, ya. Dan puji Tuhan, saya tahu bagaimana kesehatan mereka, saya tahu bagaimana posisi mereka, bagaimana lelahnya mereka, bagaimana capeknya mereka. Namun mereka berhasil. Saya katakan good, ya. Puasa Ester, mereka bekerja di ladang loh, ya. Puasa Ester itu 3 hari 3 malam total, tidak makan, tidak minum sama sekali. Dan itu mereka kerjakan di ladang. Sebenarnya saya sudah mau berlari ke sana, ya. Nah, saya sudah mau peluk mereka. Tapi kalau saudara-saudara, mungkin Pak Esron bisa kasih dulu handphone ini, ya. Saya mau sampaikan kepada ibu-ibu di ladang, ya. Ada Pak Esron, tolong. Congrats. Tolong komennya menandakan Pak Esron masih ada di layar atau hanya sekejap saja di layar. Selanjutnya ini lagi berbuka puasa, ya, karena mereka lagi berbuka puasa, ya. Sampaikan kepada ibu-ibu di ladang, terima kasih untuk perjuangannya. Terima kasih untuk kasihnya kepada Tuhan. Saya tahu secara kekuatan saudara, ya, saudara tidak mampu. Namun dengan ketulusan, dengan kesungguh-sungguhan, ya, ibu-ibu di Pondok Bukit Sion, ya, nah, melakukannya dan sukses, ya. Padahal mereka ada bermasalah dalam hal pencernaan, ya, dan selamat. Dan dengan bagaimana ibu-ibu di pondok juga berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan tidak minum, dan di hari ini puasa itu selesai. Hari ini juga, ya, melalui salah seorang ibu yang bahkan saya sendiri belum kenal beliau, belum pernah ketemu, ya. Namun melalui doa-doa itu juga, ya. Nah, Tuhan membukakan topik doa saya sehingga Immanuel pun bisa datang ke sini berangkat Selasa, ya, dan kami bersama-sama Rabu akan ke NTT. Puji nama Tuhan, ya. Ini bagi ibu-ibu di pondok, Cik Merlin, Mak Panya, Mak Uli, terima kasih. Mewek lagi aku. Terima kasih. Saya tahu kalian secara fisik tidak akan mampu melakukannya, ya. Sebenarnya aku udah mau berlari untuk pergi ke sana, dan terima kasih, ya. Biarlah kiranya
puasa yang sudah kalian lakukan itu memenangkan jiwa-jiwa, ya, memenangkan wilayah sekitar kita saat ini, ya, terlebih memenangkan hidup saudara, keluarga, suami, istri, ya, sanak saudara, orang tua. Ya, terima kasih buat puasanya, karena itu juga turut mendukung doa untuk apa yang juga saya doakan, ya. Karena memang kuat kali suara itu berpuasa seperti itu, dan itu connect ke ladang. Padahal saya tidak ada beritahukan ke ladangnya. Terima kasih. Nanti hari Senin makan codap ya. Makan codap ya. Haleluya ya. Puji nama Tuhan. Terlebih iman saudara yang melakukannya. Saya bilang sama Tuhan ya. Tuhan, kuatkan mereka, teguhkan mereka ya sampai sukses untuk melakukannya, dan biarlah kiranya melalui puasa Ester itu semakin teguh juga cinta ibu-ibu kepada Tuhan ya, semakin luar biasa karunia-karunia yang akan Tuhan berikan ya, semakin nyata berkat Tuhan. I love you full. Aduh, luar biasa. Bahkan kalian melakukannya di saat aku tidak di sana. Hai, luar biasa. Jadi itulah kegirangan kita, kesukaan kita juga ya. Di saat saudara-saudara yang kita layani bisa teguh berjuang ya. Jangan-jangan udah kayak Lidi semua ini, karena ibu-ibu di sana langsing-langsing semua. Udah kayak Lidi semua kurasa itu ya. Udah tirus banget kurasa, seperti pisau silet kali mukanya mereka. Ya. Tetapi saya percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan ya. Walau buka puasanya malam ini sederhana ya, namanya di hutan ya, apa makanan di hutan, ikan asin ya. Namun di dalam hidangan yang sederhana itu ada sukacita yang nyata. Selamat buat Bukit Sion ya. Namanya kita buat Bukit Sion ya. Nah, selamat, terima kasih. Ya. Nanti sebenarnya ini saya sudah mau pulang, tapi tunggu saya ke NTT dulu ya. Salam buat keluarga di pondok, I love you. Karena itu juga akan semakin menanamkan cinta kita sebagai saudara-saudara terkasih, dan biarlah kiranya semua jawaban-jawaban doa kita Tuhan nyatakan. Terima kasih buat ibu-ibu, karena ibu-ibu di sana hanya ada berapa? 4 ya, saya, Ibu Merlin, Mak Panya, Mak Uli ya, kita berempat ya. Nah, dan kalian bertiga lah sebenarnya petarung-petarung di sana ya. Nah, jadi luar biasa. Berikut nanti bapak-bapaknya. Ini bapak-bapaknya nggak usah puasa Ester, puasa dulu dalam 5 hari ya kan. Puasa Daniel dulu satu hari. Nah, atau puasa Daniel lah dulu. Kata Ibu Meta puasa Daniel, tapi biarlah Tuhan yang memerintahkan nanti untuk bapak-bapaknya juga puasa, dan remaja-remajanya juga nanti puasa. Siap pondok? Siap ya. Ya, haleluya. Oke. Selamat menikmati makanan yang dimasak oleh Bapak Immanuel. Seperti apa masakannya? Intinya sudah 3 hari 3 malam tidak makan, pasti enak. Namanya sudah lapar ya, pasti enak ya. Salam semuanya. Aduh, sekiranya saya bisa melihat wajah-wajahnya semuanya ya. Atau ini Immanuel, cuman Immanuel lagi live juga ya, jadi nggak bisa video call. Kalau video call saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana mereka di sana ya. Oke, puji nama Tuhan. Atau Immanuel bisa video call ini? Nggak bisa ya. Kalau bisa video call, ditelepon aja nanti ke handphone pelayanan ya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oke. Oh itu, sini Bu, dicabut dulu. Ini keluarga-keluarga di sana nih. Salam semuanya. Lah, salam semuanya, mana ibu-ibunya? Ibu-ibunya yang lagi puasa di mana?
ibu-ibunya. Ini saya live kan ini. Video Kami ini. semua mau mengucapkan terima kasih buat ibu-ibu. Mana ibu-ibunya berkumpul dulu. Nah, ibu-ibunya mana, Noel? Ibu-ibu mau video call. Tidak, ibu. Salam. Salam. Oh, sana. Halo? Gedein cara. Videoin dulu. Oke, nah dikumpul dulu ibu-ibunya. Kami semua mau melihat para pejuang-pejuang puasa Ester. Ya, mana wajah bertiga? Ah, ini mereka ibu-ibu ini. Tolong wajahnya lebih diperjelas dulu ya. Ini pejuang-pejuang puasa Ester ini. Terbalik. Terbalik, Noel. Mana? Kami semua mau mengucapkan selamat ya. Ini ada 220 sekian orang yang melihat Noel. Saya munculkan di layar laptop loh. Jadi jangan munculkan kepalamu Noel. Ibu-ibu yang dimunculkan. Oke. Ini ibu-ibunya. Oke, saudara terkasih. Kami mengucapkan selamat untuk puasanya ya. Dan kami mengucapkan kiranya kasih anugerah Tuhan semakin berlimpah. Udah pada tirus-tirus wajahnya ini. Coba Ini jempolnya. sudah pada tirus-tirus ya. Kami juga mau minta doa ini. Ini luar biasa 3 hari 3 malam ini ya. Tidak makan, tidak minum. Ini yang baju merah Cik Merlin, yang baju hitam Mama Oli, yang baju putih Mama Panya, yang anaknya jadi WL kemarin itu ya. Terima kasih ibu-ibu di Bukit Sion. Luar Tetap biasa. semangat. Bapak Yahweh memberkati. Oke, shalom. Mantap. Oke, luar biasa. Mantap. Ya. Mari, Oke. kita jangan kalah. Bye. Kita juga ikut. Itu mereka loh kena terik matahari, bekerja di ladang, ya. Nah, aktivitas lain juga nyuci segala macam itu tetap mereka kerjakan, namun hatinya tetap sungguh-sungguh. Waduh, luar biasa. Oke. Sukacita banget sampai hati ini rasanya waduh. Ya, itulah kesukaan Paulus juga seperti itu. Di saat apa? Saudara-saudara yang dilayani benar-benar memiliki hati di dalam pertumbuhan pendewasaan rohani ya. Nah, bagaimana dengan iman saudara? Apakah pertumbuhan itu sudah ada? Bagaimana dengan iman saudara? Apakah saudara sudah benar-benar bersekutu ya di dalam Tuhan ya? Sudah benar-benar menyatu di dalam Tuhan seperti itu. Nah, itu kita harus cek ya. Oke, ini salam yang dari saudara-saudara sudah saya sampaikan bagi mereka-mereka yang ada di Pondok Bukit Sion itu. Enak sekali kalau saudara mau ke sana silahkan ya. Mau berkunjung, mau jalan-jalan, mau berdoa puasa, atau saudara mau benar-benar saya ingin doa puasa, datang saja ke sana ya, karena di sana tidak ada gangguan ya. Tidak ada tidak ada rintangan-rintangan bagi kita. Nah, dan itu tujuannya juga kami membangun pondok doa itu ya. Memang hanya satu bangunan kecil saja, tapi di sana saya buat dia agak bertingkat. Itu hanya rumah papan ya. Nah, dan itu saya sediakan bagi orang saudara-saudara yang memang mau untuk doa puasa, mau dari manapun saudara, mau dari luar negeri ya, itu sekalian kunjungan jalan-jalan lah ya. Silahkan datang untuk berdoa di sana, karena itu sekelilingnya itu kebun semuanya, jadi kita bisa tenang ya. Dan saya sendiri sangat suka dengan suasana seperti itu. Kalau memang di kota ya tidak ada keinginan lagi untuk saya tinggal di kota itu. Tapi kalaupun pelayanan saya harus keluar ya, saya harus taat dengan apa kata Tuhan. Namun persekutuan saya itu semakin erat, semakin kuat di saat saya di sana berdoa ya, duduk diam, benar-benar merasakan alam ya, benar-benar merasakan kasih Tuhan. Oksigennya kuat ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita kembali ke topik
khotbah kita pada malam hari ini, yaitu peringatan. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, Tuhan sedang memulihkan umatnya. Melalui apa Tuhan memulihkan? Melalui pemberitaan-pemberitaan kebenaran, ya. Melalui apa lagi, ya? Melalui teguran-teguran yang disampaikan kepada kita. Melalui pesan-pesan yang Tuhan berikan supaya apa? Hubungan kita kembali kepada Tuhan. Tapi bagaimana saudara merespon, ya? Merespon pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan itu. Bahkan saya berani katakan, kalau saudara benar-benar hidup di dalam Tuhan, ya, secara finansial perekonomian saudara pun akan Tuhan pulihkan. Tapi ingat, ya cukup. Nah, karena kalau lebih nanti, apakah saudara bisa mempraktekkan firman Tuhan di dalam berkat-berkat yang lebih kepada hidup saudara? Nah, cukup saja, ya. Sama seperti saya berdoa. Itu yang saya saksikan tadi pagi. Sebenarnya hitungan yang saya doakan itu bukan hitungan keseluruhan, ya. Cuman step-step yang saya butuhkan gitu. Sebenarnya hitungan yang saya doakan itu kemarin itu, ya, hanya untuk beberapa bagian untuk kepentingan rumah doa, ya. Saya berdoa, Tuhan, saya sebut nominalnya kepada Tuhan, saya membutuhkan sekian gitu untuk penyelesaian rumah doa gitu. Puji Tuhan, itu kemarin saya doakan, ya. Dan hari ini, pagi ini, Tuhan bukakan bahkan dari orang yang tidak saya kenal, yang hanya setia hatinya mengikuti pelayanan. Dan terima kasih buat ibu yang Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan untuk topik doa yang sedang saya sampaikan kepada Tuhan. Karena di saat saudara pun menjadi perpanjangan tangan, itu adalah anugerah, ya. Itu anugerah, ya. Sama seperti saya pribadi, jikalau ada orang berkekurangan dan memang Tuhan percayakan saya untuk menolong janda-janda atau fakir miskin itu, ya, sukacita melimpah dalam hati ini. Dimana sama seperti jemaat di Makedonia, ya, mereka meminta kasih anugerah Tuhan supaya mereka diberikan kesempatan untuk memberkati hamba Tuhan. Coba, luar biasa kan? Karena mereka menganggap dengan memberkati itu adalah kasih anugerah. Jadi dengan kita memberkati sesama kita, itu adalah kasih anugerah. Tetapi memberilah di dalam sukacita. Nah, sama seperti apa yang saya sedang lakukan, kerjakan untuk saudara saat ini. Kenapa saya katakan saya harus berdoa? Kalau memang itu berat, ya, dan dia diberatkan hanya dengan pengiriman itu, saya cancel. Saya tidak akan mengirimkan, ya, karena saya bisa tahu itu saja diberatkan seperti itu. Tapi saya juga bisa rasakan seseorang itu diberatkan karena apa? Ketidakmampuan. Maka saya catat. Jadi ada beberapa nama yang saya catat itu, ya. Nah, janganlah kamu diberatkan dengan sesuatu. Terlebih itu, ya, banyak orang-orang yang akan kita tolong di luar sana. Memberilah di dalam sukacita supaya itu menjadi berkat, ya. Kalau dengan berat hati, percaya itu akan jadi beban, akan jadi penghalang untuk berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara. Jadi bagus diberhentikan. Jangan pernah memberikan kepada seseorang jikalau itu dengan hati terpaksa, karena itu tidak akan menjadi berkat, ya. Jadi memberilah di dalam sukacita supaya itu menjadi berkat, ya. Nah, jadi tolong sesamamu manusia. Kalau memang di akhir tahun ini engkau memiliki berkat, salurkan kepada fakir-fakir miskin, janda-janda. Nah, janda-janda yang dimaksud di sini orang yang suaminya telah meninggal, terlebih dia sudah tua, sudah tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Mari kita tolong mereka, ya. Tolong mereka janda-janda, baik di wilayah saudara, dimanapun saudara berada. Mau 1 liter beras yang bisa kamu bagikan kepada 5 orang, ya, berikan. Bukan masalah banyaknya saudara di saat memberkati, tetapi saudara akan melihat bagaimana Tuhan itu, ya, akan menyatakan berkatnya bagi saudara, ya. Beberapa waktu lalu ini cerita tentang seekor anjing, ya. Ada seorang pernah minta pendapat dari saya. Dia bilang, "Bu, saya ada rencana mau membeli anjing ini, entah apa namanya, yang anjing kayak boneka, ya." Jadi saya bilang, biayanya berapa? Anjing itu saja sekitar 3 jutaan, ya. Makannya berapa? Minimal 1.800.000 satu bulan. Saya bilang seperti ini,
Untuk apa kamu memeliharanya? Apakah supaya orang lain melihat menyanjung anjingmu cantik? Ya. Dan kamu harus mengeluarkan uang untuk itu. Dan kamu harus mengeluarkan uang untuk biaya bulanannya. Coba deh buat seperti ini. Coba kamu kasih, tadinya kan 1 juta, taruh 1,5 juta kamu kasih ke anjingmu. Nah, kamu kasih coba 500 saja. Kamu kasih tiap bulan sama orang-orang berkekurangan. Percaya. Hanya 1/3 yang aturannya dikasih kepada anjing itu saya sampaikan kepada untuk diberikannya kepada fakir miskin per bulannya. Karena toh kalau dia memelihara anjing itu, per bulannya dia harus mencukupkan kebutuhan anjing itu selama berapa tahun. Jadi saya katakan, kalau sekiranya kamu memberikan bahkan 1/3-nya saja kepada fakir miskin setiap bulannya, bagaimana engkau tidak akan diberkati mereka? Karena mereka pasti akan berkata, terima kasih, diberkatilah engkau. Coba anjing kita kasih makan seperti itu, ya. Karena orang kan di-mindset juga dengan anjing-anjing ini. Itu mau anjing cantik, mau anjing apa, saya kasih nasi itu. Ini kan makanannya juga harus berbeda, makanannya mahal-mahal ya. Woi, ini perbudakan namanya saya bilang ya. Itu hal yang sia-sia untuk kita lakukan, ya. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak bisa membantu orang lain, ya. Bukan saya tidak mengasihi binatang ya. Saya juga punya anjing. Saya juga sayang banget sama anjing saya, ya. Nah, tetapi apa? Saya tidak mau perlakuan saya kepada anjing saya lebih daripada perlakuan saya kepada manusia. Karena banyak orang-orang yang telah menjadi seperti itu, ya. Mencintai anjingnya seperti anak sendiri, ya. Nah, padahal itu sebenarnya sudah tidak sesuai dengan konteks firman lagi, ya. Karena janganlah kita memberikan lebih kepada binatang daripada kepada manusia, ya. Tetapi kalau itu satu contoh adalah binatang-binatang piaraan, ya. Nah, seperti sapi, kambing, domba, ya kita memang harus membutuhkan kehidupannya, ya. Tapi jangan pula kita diperbudak dengan segala sesuatu seperti itu, ya. Nah, jadi hiduplah di dalam iman, tetapi jangan iman yang tumpul, ya, harus iman yang tajam. Nah, kita kembali kepada peringatan itu tadi. Jadi Tuhan mengadakan pemulihan terhadap jemaat-jemaatnya, ya, melalui teguran-teguran yang dia sampaikan, ya, melalui pesan-pesan, melalui hamba-hamba yang Tuhan pakai, Tuhan pilih untuk menyerukan firman-Nya. Sekarang bagaimana respon daripada kita untuk menerima kebenaran itu? Mari kita buka dari Roma pasal 16, ya, ayat ke-17, 1 ayat saja. Tetapi aku menasihatkan kamu, ini perikopnya peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, ya. Sekali lagi saya akan baca. Ini peringatan-peringatan yang Tuhan berikan bagi kita supaya kita tetap menyatu di dalam Tuhan, ya. Supaya tidak ada perpecahan. Supaya hubungan kita tetap baik, baik itu kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan, ya. Jadi di sini dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka. Siapa mereka yang dikatakan di sini, ya? Yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Nah, namun di sini saya perlu mengingatkan saudara, pengajaran yang dimaksud yang telah kamu terima itu bukan hanya diterima hanya mutlak dari pendeta-pendeta saja atau pengajar-pengajar saja, tetapi kebenaran yang atau pengajaran yang telah kita terima seturut dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Karena di akhir zaman banyak pengajar-pengajar, guru-guru palsu yang menyampaikan segala kebenaran, ya, namun sesungguhnya mereka pun telah menyimpang dari pengajaran kebenaran yang telah kita terima melalui pemberitaan Injil yang diberitakan oleh para rasul, ya, melalui pemberitaan Injil yang telah mereka sampaikan melalui kitab-kitab yang telah tertulis dalam hukum Taurat, yang tertulis dalam kitab suci. Nah,
Kebenaran inilah yang dimaksud. Jangan sampai kita menerima pengajaran di luar daripada pengajaran yang kita terima saat ini. Sekalipun satu contoh, gembala yang telah mengajarkan, ya, namun kalau itu menimbulkan perpecahan sehingga, ya, iman kita tergoyahkan dengan kebenaran, maka keluar, tinggalkan. Nah, supaya apa? Kita tidak terombang-ambingkan oleh apapun dan kita tidak disesatkan. Karena pengajaran-pengajaran di akhir zaman banyak yang menyesatkan, ya. Tetapi siapakah yang menyesatkan dan bagaimanlah penyesatan itu? Tanpa hikmat Tuhan kita tidak akan mengetahuinya. Karena itu sangat tipis, ya. Penyesatan itu sangat tipis. Jadi kalau mata kita tidak jeli untuk melihat itu semua, kalau kita tidak peka untuk melihat itu semua, maka akan terjadi perpecahan-perpecahan, ya. Namun ingatlah, jangan mau dipecah hanya karena pengajaran-pengajaran tersebut, ya. Nah, coba kita baca dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10, perpecahan dalam jemaat. Jadi ini sekarang banyak terjadi, ya. Perpecahan dalam jemaat banyak terjadi oleh karena apa? Pengajaran-pengajaran, ya. Bahkan di akhir zaman ini, itu pun banyak sekali terjadi. Oleh karena pengajaran, jemaat pun terpecah. Tetapi yang disayangkan, ya, kebenaran bahkan yang masuk. Nah, dan dia dianggap untuk memecahkan jemaat. Nah, ini yang kita harus perlu selidiki. Kita baca perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yahushua HaMasiah, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Tapi kita erat bersatu, sehati sepikir, ya. Itu di dalam apa? Koridor kebenaran firman Tuhan. Itu di dalam konteks firman Tuhan, ya. Karena di zaman ini banyak mereka mengatakan mereka dari golongan Paulus, mereka dari golongan Apolos, ya seperti itu, ya. Mereka dari golongan Kefas. Artinya sama-sama pemberita kebenaran, ya. Namun yang satu merasa benar, yang lain juga merasa benar. Jadi bagaimana kita untuk tidak terombang-ambingkan? Karena mereka yang datang memberitakan kebenaran ini, benar kalau mereka berdiri di atas yang namanya kekristenan, yang membawakan nama Tuhan. Nah, jadi sekarang kita bagaimana? Apalagi jemaat awam, bagaimana kita? Siapa yang harus kita dengar? Dan pengajaran mana yang harus kita ikuti? Sementara mereka seperti rasul-rasul yang memberitakan kebenaran. Di sini pentingnya kita untuk benar-benar hanya berpaut kepada apa? Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Jadi sekalipun yang datang kepada saudara membawa kitab suci, namun kalau itu menyimpang dari kebenaran itu, maka keluar. Ya. Jangan dengarkan. Jadi sebagai jemaat yang utuh di dalam Tuhan, yang benar-benar iman kita bertumbuh oleh pembacaan kitab suci, jangan terpecahkan oleh apapun. Karena di zaman ini sudah sangat banyak perpecahan di antara jemaat oleh karena pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian yang saling berbeda. Ya. Sama seperti pelayanan yang kita kerjakan saat ini, ya. Yang akhirnya menimbulkan perpecahan juga. Tetapi kenapa menimbulkan perpecahan? Ya. Karena yang satu merasa ini yang benar, yang satu merasa aku yang benar, ya. Nah, tanpa mereka sadari, mereka telah ikut di dalam permainan si jahat di akhir zaman, yaitu untuk memecahkan umat Tuhan, supaya umat Tuhan tidak bisa bersatu, supaya umat Tuhan tidak bisa sehati sepikir di dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya. Kita itu harus sehati sepikir di dalam apa? Konteks firman Tuhan, baca firman Tuhan, ya. Menyatu. Jangan pernah terpecahkan oleh pengajaran apapun. Ini sekarang banyak loh. Perpecahan di antara jemaat sangat banyak. Saudara tahu tidak?
dunia ini sekarang, bahkan di dalam kekristenan, ya, itu banyak perpecahan. Jadi tidak heran ya, di saat Tuhan katakan, bahkan ini semua organisasi-organisasi ini yang menjadi menara Babel di akhir zaman, ya. Karena ini yang memecahkan jemaat. Yang satu merasa kami yang benar, yang lain merasa kami yang benar. Jadi sekarang tanya hati saudara, di mana yang benar? Yang benar itu hanya di dalam Tuhan. Melalui apa? Firman-Nya. Karena rata-rata organisasi, semua mereka sudah punya doktrin masing-masing. Sudah punya doktrin masing-masing. Yang kadang kalau kita selidiki, ada yang mengurang-urangi firman Tuhan. Jadi dinodai kesucian daripada firman Tuhan. Ya, jangan pernah mengurang-urangi atau menambah-nambahi. Ya. Karena itu sama dengan memperkosa kesucian daripada firman Tuhan. Jadi sekarang kalau kita tidak menemukan kebenaran itu lagi, bahkan di dalam satu organisasi pun dia sudah. Jadikan Tuhan menjadi gembala yang agung bagimu untuk menuntunmu kepada kebenaran. Karena di saat kedatangannya, ya, Tuhan tidak melihat saudara dan saya dari gereja mana, dari organisasi mana, tidak. Ya. Tuhan hanya melihat bagaimana engkau berdiri teguh di dalam firman-Nya. Tuhan akan melihat bagaimana imanmu bertumbuh dan dibarengi dengan segala perbuatan. Melalui melakukan segala hukum-hukum, ketetapan dan perintah yang Tuhan berikan. Seluruhnya. Tidak sepenggal-sepenggal. Itu yang akan Tuhan lihat. Tuhan tidak katakan, kamu dari organisasi gereja mana? Tuhan tidak katakan demikian. Tuhan tidak akan tanyakan itu. Tidak penting itu nanti di akhir zaman, ya. Tetapi yang terpenting itu, bagaimana Tuhan melihat kesetiaan, ketaatan saudara dalam melakukan segala firman-firman yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Itu yang akan dilihatnya, ya. Tuhan tidak akan melihat seberapa rajin, seberapa rutinnya saudara untuk melakukan ibadah-ibadah. Tetapi Tuhan melihat di dalam peribadatanmu ada kuasa atau tidak untuk mengubah hidupmu. Karena banyak di akhir zaman ini orang pergi beribadah, namun kuasa dalam peribadatan itu tidak ada dalam hidupnya. Ini bukan ibadah yang benar. Banyak orang yang katanya, ya, lahir baru, sesungguhnya tidak lahir baru. Karena orang yang lahir baru, orang yang sudah benar-benar meninggalkan perbuatan-perbuatan lama, yang sudah benar-benar menghancurkan dan menguburkannya, membersihkan hidupnya dari segala sesuatu yang tidak berasal daripada Tuhan. Dan dia bangkit, dibersihkan, ditahirkan, disucikan dari segala dosa. Dan dia berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi di akhir zaman, banyak orang-orang yang sesungguhnya mereka tidak lahir baru, melainkan apa? Hanya numpang saja dibaptis. Ya, numpang dicelupkan, celup, dah. Ya. Di sana kita harus mengerti betapa kudusnya baptisan itu, ya. Jadi ini berbicara baptisan lagi. Tadi ada yang bertanya kepada saudara bagaimana dengan baptisan online gitu, ya. Ya, saya tidak tahu. Saya tidak bisa katakan iya dan saya tidak bisa katakan tidak. Namun secara logika saya lah dulu, sekarang pemikiran saya, ya, saya merasa tidak gitu, ya, untuk baptisan yang demikian. Nah, dan bagaimana pula dengan orang yang bolak-balik dibaptis, ya? Saya katakan jangan. Itulah kudusnya baptisan itu, ya. Itu sama halnya dengan perjamuan kudus. Nah, ini supaya kita tidak salah, ya, tentang perjamuan kudus dan hosti, ya. Nah, banyak orang yang sesungguhnya, ini sekali lagi saya akan sampaikan, ya. Karena Tuhan pernah mengingatkan saya akan satu organisasi yang melakukan ini, ya. Bahkan Tuhan katakan, anakku, saya berduka dengan apa yang mereka lakukan. Dan Tuhan juga berfirman saat itu, kalau bahkan pimpinan mereka yang melakukan itu sudah saatnya akan pulang, ya, enggak berapa lama, hanya 6 bulan, ya. Waktu Tuhan katakan itu, bahkan saya katakan kepada seorang hamba Tuhan, ini Pak, ini akan mati sebentar lagi. Benar, mati dia, ya. 6 bulan lagi mati.
Ya, tetapi bukan berarti saya bersuka cita dengan kematiannya. Tetapi apa? Tuhan katakan, ya, kalau sesungguhnya ada sesuatu yang harus dibereskan terhadap jemaatnya. Apa itu yang harus dibereskan itu? Tentang bagaimana pemahaman pengertian akan baptisan, akan perjamuan kudus, ya. Nah, akan minyak urapan. Jadi orang, saya lihat banyak sekali menyalahgunakan minyak urapan. Jangan jadikan hosti perjamuan dengan minyak urapan itu seperti berhala dalam hidup saudara. Hati-hati. Inilah yang Tuhan katakan seharusnya dia harus mengembalikan itu kepadaku. Nah, kenapa? Di satu gereja saya pernah beribadah. Ini supaya hati-hati ya. Di saat saya beribadah, dan Tuhan memang menyatakan saya untuk pergi. Jadi ini jujur Tuhan sudah membawakan saya kepada gereja-gereja, ya. Untuk apa? Untuk melihat apa yang berkenan di hati Tuhan di tempat itu, apa yang tidak, ya. Bukan kita mata-mata, bukan, ya. Kalau Tuhan tidak perintahkan, saya tidak akan pergi. Nah, jadi Tuhan perintahkan, anakku pergi ke sini. Saya pergi untuk apa? Engkau akan melihat apa yang berkenan di hadapanku, apa yang tidak. Karena hidupku jadinya aku jadikan seperti puzzle, ya. Jadi saya menyusun puzzle ini tadi. Nah, jadi apa yang baik dari sini saya susun gitu. Apa yang tidak baik ya saya hindarkan dari hidup saya. Nah, dan saya tidak akan lakukan. Kalau satu contoh Tuhan katakan saya tidak berkenan dengan ini, jadi saya tidak lakukan. Jadi saya hanya menyusun itu dalam hidup saya. Apa yang Tuhan katakan baik seperti itu. Nah, jadi ini mohon jangan tersinggung, selidiki hati saudara. Kalau saudara tersinggung saat saya menyampaikan ini, itu tandanya saudara pun ikut telah memberhalakan benda tersebut, ya. Karena itulah yang Tuhan katakan tahun 2017 di Batam itu Tuhan sampaikan, ya. Bahkan saya sampaikan kepada pengerjanya. Itulah yang mendukakan hati Tuhan di tempat engkau berada, beribadah. Karena tanpa disadari, kalian itu sudah menjadikan hosti perjamuan itu dengan minyak urapan itu seperti air zam-zam. Ya. Nah, tanpa disadari mereka menjadikannya seperti berhala di saat apa? Nah, ini saya tidak katakan itu berhala, tetapi saudara akan menjadikan itu berhala di saat apa? Ya, perhatikan supaya saudara tidak komplain. Karena beberapa waktu lalu saya sampai diserang habis. Nah, sampai dia bilang, ibu katakan itu berhala. Saya tidak katakan itu berhala. Apakah kita tidak boleh melakukan perjamuan? Saya bilang, bisa. Apakah kita boleh memakai minyak urapan? Bisa, saya bilang. Tetapi penggunaannya ini seperti apa? Itu yang Tuhan mau ingatkan kita, menyadarkan kita. Bukan Tuhan larang. Mengunjungi orang sakit pun Tuhan perintahkan kita untuk kita mengoleskan minyak, saya bilang. Ya. Akhirnya, dan pemahamannya sungguh pendek. Dia hanya bilang seperti ini. Kalau ibu mengatakan, anggap perjamuan dan minyak urapan itu berhala, karena itu melekat dalam kita setiap hari. Ya sudah, nama Tuhan itu juga berarti berhala bagi kita, katanya. Udah gak nyambung, ya. Ini sudah pemahaman yang salah seperti itu, ya. Nah, jadi hari itu di saat saya beribadah. Nah, jadi ini pembagian daripada minyak urapan, dia di botol-botol kecil, ya. Nah, dan itu padahal saya lihat loh pengisiannya. Jadi itu sebelum masuk ibadah, ya. Kan itu dibuat di kayak kaca seperti itu, ya. Nah, kayak kaca seperti itu. Jadi diisi minyak. Itu saya lihat loh dengan mata kepala sendiri, bahkan minyaknya apa? Minyak Fortune. Ya, minyak Fortune itu diisi, ya. Dan itu bahkan yang saudara harus telan-telan seperti itu, ya. Apa bedanya dengan Afrika itu? Ya disuruh meminum minyak, disuruh meminum pencuci piring atau apa segala macam. Nah, jadi perhatikan. Kalau itu minyak zaitun tidak apa-apa. Ya, kalau saudara menjadikan minyak zaitun sebagai minyak urapan yang saudara pun harus konsumsi, ya. Gak apa-apa, karena minyak zaitun itu kan bagus untuk kita konsumsi, ya. Nah, ini kok tadi ya Fortune saya benar-benar lihat itu, ya. Nah, di saat pembagian itu tiba-tiba jemaat tidak tertib lagi. Karena saya duduknya di depan, ya. Jemaat langsung datang. Nah, ini tasnya, ya. Jadi di saat para pengerja sudah membawa ini di keranjang-keranjang, minyak sama anggur sama yang bulat-bulat putih rotinya itu, ya.
Mereka langsung seperti ini. Langsung dicengkram seperti itu ya. Dari keranjangnya dimasukin ke tas banyak-banyak. Seperti dikasih makan ikan, dikasih makan apa? Makanannya pelet. Saya bilang, oh Tuhan, mungkin inilah yang kau tunjukkan kepada hamba-Mu. Ya. Tuhan mau saudara menguduskannya. Bagaimana cara menguduskannya? Jangan sembarangan. Jangan hari ini ya minum anggur perjamuan, makan hosti, tapi besok atau hari itu juga saudara sudah melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan. Itu saudara merendahkan betapa kudusnya anggur perjamuan, minyak urapan ya, dan roti perjamuan itu. Saya bahkan Tuhan tidak perintahkan untuk melakukan itu setiap waktu. Bahkan di ladang sana, orang-orang yang saya layani belum melakukan itu. Sampai batas apa? Saya sudah sampai persiapkan. Tetapi Tuhan katakan anakku itu adalah sesuatu yang kudus, yang sesungguhnya umatku tidak mengerti arti daripada perjamuan, arti daripada minyak urapan, arti pada roti perjamuan itu, anggur perjamuan itu. Ya. Nah, roti itu berbicara apa? Tubuhnya. Anggur itu berbicara apa? Darahnya. Yang telah Dia berikan kepada kita sebagai penebusan akan hidup kita. Memang di dalam roti dan anggur itu kita punya iman, baik dalam kesehatan kita, baik dalam berkat kita, ya. Nah, baik di dalam segala kehidupan kita. Namun ingat, itu bukan semata-mata seperti persembahan yang diberikan orang-orang yang tidak beribadah ke Gunung Kawi sana, ya. Di saat itu dilakukan, maka akan diberkati. Di saat itu dilakukan, maka berkat-berkat akan melimpah. Ya, apa bedanya dengan orang-orang yang membawa sesajen, yang pergi ke Gunung Kawi saja, ya, hanya mengharapkan berkat-berkat saja melakukan itu semua. Tahu tidak saudara? Di saat saudara memakan roti perjamuan itu, di situ pentingnya saudara untuk memahami dan penerimaan penuh akan kuasa pengorbanan di kayu salib yang Tuhan telah berikan kepada saudara, untuk saudara benar-benar perjuangkan dan lakukan itu dalam hidup saudara, siap menyatu di dalam penderitaan hamasia. Ya, begitu juga dengan darahnya, saudara siap mati untuk kebenaran. Saudara siap hidup benar-benar di dalam kekudusan. Saudara komitmen di dalam penyatuan antara tubuh dan darah itu. Jadi itu gunanya bukan semata-mata untuk meloloskan hidup saudara, meloloskan beban atau keperluan saudara saja. Alangkah rendahnya Tuhan kita anggap seperti itu, hanya untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita saja, tanpa perjuangan dalam hidup saudara. Ya, saudara melakukan perjamuan itu, tetapi berulang-ulang saudara untuk melakukan kejahatan. Ya, saudara memakan itu pagi ini, tetapi di saat orang lain melakukan kesalahan, saudara pun akan menghakimi dia. Di mana kuasa anggur perjamuan itu? Di mana kuasa roti perjamuan yang saudara telah makan setiap harinya? Di saat saudara memakan itu setiap hari, di saat itu jugalah saudara harus berpuasa atas hidup. Berpuasa untuk menahan tidak marah, berpuasa untuk menahan pikiran ini untuk tidak berpikiran buruk terhadap sesama. Berpuasa untuk benar-benar menahan hati ini. Karena apa? Paginya, kalau memang saudara melakukannya tiap pagi, ya, saudara sudah berkomitmen menyatu di dalam tubuh dan darahnya. Tubuh darahnya itu mencerminkan apa? Pengorbanan, ya, kasih, pengampunan, ketaatan, itu yang ada di dalam tubuh dan darahnya. Makanya jangan saudara menganggap itu sesuatu barang murahan yang hanya untuk menyelamatkan hidup saudara. Apa bedanya dengan jimat yang saudara jadikan dalam hidup saudara? Ya. Jadi di sini saya minta bagi saudara, kalau saudara melakukan itu, maka menyatulah dengan tubuh dan darah. Saya tidak melarang saudara untuk melakukannya tiap hari, tetapi kuduslah setiap hari. Ya. Saudara harus bertanggung jawab dengan apa yang saudara lakukan. Kami benar-benar dibentuk, ya. Tuhan katakan masih ada yang harus dibereskan dari hidup mereka.
Setelah benar-benar penyatuan akan hidup mereka, menyatu akan Tuhan sebagai rajanya, sebagai tuannya, dan tidak akan ada kompromi. Disitulah sempurnanya nanti anggur perjamuan dan roti perjamuan itu. Ya. Sama itu dengan baptisan. Jangan berulang kali saudara dibaptis. Dibaptis di sini, besoknya lagi baptis sana ya. Besoknya lagi, ya aku nggak cocok dengan gereja itu. Masuk ke gereja ini, baptislah aku. Bolak-balik melakukan baptisan itu. Cukup sekali pembaptisan. Ya. Yang terutama saudara harus kerjakan adalah peneguhan. Jangan kita mempermainkan baptisan itu, menganggap itu hal yang sepele, hal yang rendah, sehingga kita bolak-balik untuk melakukannya. Ya. Saya dulu dibaptis masih SMP. Ya. Berulang kali saya diminta untuk dibaptis ulang. Saya doakan kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa kepada saya? Bukankah hari itu engkau telah menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Iya Tuhan. Kalau saya baptis ulang, berarti saya menyangkal iman saya yang pertama. Ya. Jadi saya hanya meneguhkan. Jadi hanya sekali baptisan yang saya lakukan. Karena waktu bayi itu yang katanya saya dibaptis, saya tidak menganggap itu baptisan setelah saya tahu kebenaran. Ya. Nah, jadi baptisan itu ya hanya itu tadi waktu SMP itu. Karena memang di sana saya sudah berpengertian. Seperti itu. Walau saya pernah jatuh, 15 tahun saya jatuh. Ya. Tapi saya tidak meminta dibaptis lagi. Hanya peneguhan, komitmen. Di mana Oke, sudah nyambung kembali Bu. Baik, menghubungkan ulang terus. Oke, mohon maaf jaringan lagi bermasalah. Ya. Haleluya. Oke. Oke, sudah bagus. Oke, semua sepakat berdoa, jaringan tetap dipegang ya. Karena iblis juga tidak mau tinggal diam di saat kebenaran-kebenaran akan dibukakan ya. Oke, tadi saya katakan di saat saya kembali kepada Tuhan. Ya, saya tidak minta dibaptis lagi. Tetapi apa? Saya hanya peneguhan karena saya sudah pernah dibaptis ya. Nah, saya sudah pernah dibaptis. Jadi tinggal saya peneguhannya. Baptisan yang benar, baptis selam. Nah, baptis selam itu baptisan yang benar ya. Jadi kalau ada kita yang belum baptis selam, baptisan selam. Nanti kalau ada saudara-saudara yang di Kupang yang belum dibaptis ya, kita ada di sana, bisa. Siapa yang mau dibaptis kami siap. Dan bagi orang yang di Jakarta juga, karena nanti pulang dari NTT ya, kita juga ada di Jakarta. Kita siap untuk saudara-saudara yang mau dibaptis. Mau 1 orang itu kami siap ya. Hati kami tetap siap untuk melakukan pekerjaan Tuhan, karena baptisan itu sebagai simbol kita adalah warga kerajaan sorga. Nah, ini Golan belum dibaptis ya. Ini Bang Golan di mana ini ceritanya, alamatnya ini? Ya. Sudah begitu lama kita bersama-sama Bang Golan, sekarang saya tahu Bang Golan belum dibaptis. Oke, Bang Golan, mari. Bukan saya yang membaptis karena saya perempuan. Perempuan tidak bisa membaptis, tapi ada nanti yang akan membaptis saudara, Imam Immanuel. Oke. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, jadi itu tadi berbicara tentang anggur perjamuan, roti perjamuan, dan juga minyak urapan, ya. Nah, jadi ini Bang Golan di Karimun Kepri ya. Kemarin kita ke Kepri. Ya sudah, nanti kalau kita ada kunjungan ke Batam, kita siap ya Bang Golan. Nah, oke. Kita kembali ke anggur perjamuan tadi. Itu sesuatu yang kudus. Minyak urapan itu juga sesuatu yang kudus ya. Nah, kemarin saya ingat
saya agak sedikit risih juga ya. Waktu kami kemana itu ya? Kemana Bu yang saya disemprot-semprot Bu? Di mana itu hari itu? Oh, Madu. Enggak ya? Oh, Kendari ya. Oh iya. Kendari. Ada satu perjalanan ya, di mana kami di daerah Sulawesi ya, saya tidak usah kasih tahu di mana wilayahnya. Jadi pas di bandara saya dijemput dan itu tangan saya, Bu tangannya, kenapa? Saya bilang, disemprot seperti itu. Kenapa? Ya sudah bertemu dengan orang-orang yang maksudnya dienjus seperti itu ya. Lah saya pikir apa yang salah dengan orang-orang yang sudah disuntik seperti itu ya. Tapi saya diam, saya masih doakan ya. Dan saya juga dengar bagaimana mereka pun sudah tertutup dengan orang-orang yang sudah disuntik seperti itu. Lah ini salah ya, ini salah. Karena masih ada kesempatan bagi mereka, masih ada ruang bagi mereka ya. Saya berani katakan ini karena apa? Tuhan yang berfirman bagi saya ya. Hanya konsekuensi yang diterima itu kesakitan secara jasmani, dan itu pun bagi orang yang tidak mau taat dengan apa yang Tuhan. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah.
aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia, orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah, dan enggan mendengarkan ibu, akan dipatuk gagak lembah, dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.